Selamat datang dan selamat menikmati. Host pun bertanya lagi, bagaimana dengan lantai ketiga? Jin Hyuk menjawab, mereka hanya perlu menghindari semuanya. Host bertanya lagi, bagaimana dengan lantai keempat? Jin Hyuk menjawab, sama seperti sebelumnya, hindari semuanya. Direktur Kang mengatakan, bagaimana dirinya bisa menayangkan yang seperti ini. Apakah Jin Hyuk tahu berapa banyak biaya yang mereka keluarkan untuk acara ini? Ia tidak dapat mendeskripsikan seberapa buruk Jin Hyuk mengacaukan acaranya. Dan bila itu belum cukup buruk, Jin Hyuk malah datang ke sini meminta pembayaran. Jin Hyuk mengatakan dirinya sudah melakukan apa yang dijelaskan dalam kontrak, menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Direktur Kang berkata, apakah Jin Hyuk berpikir kalau dirinya akan menerima alasan yang tidak masuk akal itu? Jin Hyuk menarik kerah Direktur Kang dan berkata, Lee Jong-soo, tentu Direktur Kang mengingat siapa orang itu. Dirinya membicarakan Lee Jong-soo yang itu, teman tersayang Direktur Kang, yang seorang CEO perusahaan streaming. Direktur Kang dan Jin-soo menipu para streamer ke dalam kontrak perbudakan. Pada suatu hari, sekumpulan streamer datang ke kantor Direktur Kang untuk mengajukan komplain. Dirinya juga ada di sana. Dirinya belajar banyak pada hari itu untuk tidak menjadi penurut. Apa kata-kata yang Direktur Kang katakan tentang kontrak yang menghisap kering semua streamer? Tidak ada masalah dengan kontraknya. Jadi, apakah yang ia katakan masih tidak masuk akal? Akhirnya Direktur Kang membawa Jin Hyuk ke brankas perusahaan yang menyimpan mana kristal. Direktur Kang berkata, sesuai dengan isi kontrak, ia akan memperbolehkan Jin Hyuk mengakses tanpa batas semua mana kristal ini untuk 2 jam ke depan. Jin Hyuk mencoba menawar, tapi itu sudah sesuai dengan kontrak yang ada. Direktur Kang mengatakan, silahkan gunakan semua kristal sesuai yang Jin Hyuk mau. Ada sihir anti maling di sini, jadi Jin Hyuk tidak dapat menaruh mana kristal di dalam inventorinya. Direktur Kang berpikir, dengan begini, pilihan Jin Hyuk hanya menyerap mana kristal itu. Tapi dibutuhkan sekitar 5 menit untuk menyerap 1 kristal. Meskipun Jin Hyuk menyerap sebanyak mungkin, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Direktur Kang mengatakan, bila Jin Hyuk butuh sesuatu, ada 2 staf perusahaan di sini. Saat melihat salah satu karyawan merekam dengan HP-nya, Jin Hyuk berpikir kalau Direktur Kang pasti ingin menghancurkan hidupnya bila ia mencoba mengambil kristal dengan kekerasan. Jin Hyuk mengatakan, baiklah kalau begitu. Walaupun hanya 2 jam, ia akan menggunakan kristal itu. Lalu Direktur Kang pergi meninggalkan Jin Hyuk dan 2 stafnya dalam brankas. Jin Hyuk mengatakan, yang di sana, ingin melihat sesuatu yang keren? Direktur Kang mengatakan, Jong-soo yang malang, sangat menyedihkan kamu mati secepat itu. Tapi, yang hidup harus terus maju. Mengapa Jong-soo masih menyusahkan dirinya walaupun sudah mati? Dirinya sudah meminimalisir kerugian kristalnya. Bagaimana cara untuk menyingkirkan Jin Hyuk? Apakah dirinya perlu menyiapkan reporter dan menciptakan kontroversi? Saat direktur kembali ke brankas, dirinya terkejut setengah mati. Semua mana kristal yang ada sudah habis tak bersisa. Jin Hyuk mengatakan, selamat datang direktur. Apakah masih ada mana kristal yang tersisa? Peliharaannya masih lapar. Jin Hyuk berpikir, ia akan memastikan kalau Direktur Kang tersiksa dan akan menghisap semua harta Direktur Kang selama hidupnya. Goguma sangat kuat, tapi dirinya tidak mempunyai banyak mana untuk mempertahankannya. Dirinya hampir tidak bertahan selama 5 menit bila menggunakan Goguma dalam pertarungan. Sepertinya ia harus naik level lebih cepat dari apa yang sudah direncanakan. Ten Chao dan Xue Hua melaporkan kepada Namgung Cheon. Jin Hyuk sudah membentuk aliansi dengan player yang lain. Cheon mengatakan, Jin Hyuk membentuk pasukannya lebih cepat dari yang mereka dapat antisipasi. Ia pikir, Yusong dan Jin Hyuk bermusuhan. Ten Chao mengatakan, Yusong merespon Jin Hyuk dengan agresif, tapi tetap datang saat Jin Hyuk memanggilnya. Cheon mengatakan, taruh mereka semua dalam daftar merah. Mereka yang tidak bergabung dengan kita adalah musuh dari Guild China. Jin Hyuk mengajak Yusong untuk bertemu dan menunjukkan item baru miliknya. Yusong berkata, Jin Hyuk mengajak dirinya untuk berlatih agar bertambah kuat. Apakah ini yang Jin Hyuk maksud? Semua relik gila menemukan jalannya untuk menjadi milik Jin Hyuk.
Mengapa juga memanggil dirinya ke lantai atas? Jin Hyuk dapat mengatasinya sendirian. Jin Hyuk mengatakan dirinya sangat sayang kepada Yusong dan ingin menolong. Bukankah Yusong ingin bertambah kuat bila ingin bertarung melawan dirinya lagi? Lalu Jin Hyuk menggunakan reliknya dan mengajak Yusong untuk pergi ke lantai ke-10, The Resting Place of Warriors. Ada sekitar 21 penjaga yang menjaga bos monster. Apakah Yusong dapat mengatasinya? Yusong mengatakan, selama bos monster tidak terbangun, dirinya akan baik-baik saja. Jin Hyuk mengatakan, kalau begitu Yusong akan melawan para penjaga dan menahan bos selama 1 menit saja, dan dirinya akan berduel lagi dengan Yusong bersungguh-sungguh. Yusong mengatakan, sebaiknya Jin Hyuk menepati janjinya. Pada suatu hari, Teresa dan Cheonhwa bertemu kembali di hair shop. Saat menggunakan hair restoration ticket, rambut mereka berdua kembali lagi seperti semula. Teresa mengatakan, tiket itu mahal, tapi sangat sesuai dengan harganya. Tapi kutukan masih belum hilang dari Cheonhwa, dan rambutnya rontok lagi. Teresa mencoba menghibur Cheonhwa yang sedih kehilangan rambutnya lagi. Cheonhwa mengatakan, ia merasa kalau kutukan ini adalah hukuman bagi kesalahannya. Hukuman karena dirinya menjadi ketua tim penyerang di lantai pertama. Dirinya sangat terobsesi dengan kesuksesan dan haus akan pengakuan. Karena itu, banyak orang terluka karena dirinya. Teresa mengatakan, banyak orang terluka karena ketamakan Cheonhwa. Dirinya tidak dapat mengatakan kalau Cheonhwa melakukan hal yang benar. Tapi untuk beberapa alasan, meresikokan diri untuk sesuatu yang diinginkan adalah hal yang luar biasa. Pada hari itu akan dikenang sebagai lahirnya online fans club Teresa. Setelah Yusong mengalahkan semua penjaganya, ia hanya tinggal menghadapi bos monster di depannya. Jika dirinya dapat bertahan 1 menit saja, Jin Hyuk akan bertarung dengan serius dengannya. Yusong pun maju menyerang bos monster itu. Tiba-tiba, Yusong membuka matanya, dan dirinya tidak menyadari sedang berada di mana. Tapi Park Hana berada di sampingnya dan berkata, Yusong berada di rumah sakit. Jin Hyuk memerintahkan dirinya untuk membawa Yusong ke rumah sakit, jadi dirinya bergegas datang. Saat ia sampai, Yusong dalam kondisi yang sangat parah, dan Jin Hyuk meminta dirinya memberikan benda ini saat Yusong bangun. Yusong teringat kembali, dirinya sedang melawan bos lantai ke-10. Apapun yang ia lakukan, bos itu tidak terluka sama sekali. Pedangnya tiba-tiba pecah juga. Jin Hyuk mengatakan, 21 detik Yusong tidak berhasil. Jalan Yusong masih panjang untuk mengejar dirinya. Jin Hyuk menghindari semua serangan bos itu, dan tekanan dari bos itu membuat gravitasi menjadi lebih berat 5 kali lipat. Yusong yakin kalau Jin Hyuk tidak dapat menghindar lagi sekarang. Jin Hyuk membuat penghalang dan mengurung bos itu sepenuhnya. Lalu Jin Hyuk menekan bos itu dengan penghalangnya, sampai bos itu menjadi sebongkah batu. Yusong berpikir, Jin Hyuk mengalahkan bos itu untuk menunjukkan kepada dirinya bagaimana hal seharusnya dilakukan. Itulah hal terakhir yang dirinya ingat, dan Jin Hyuk terus-menerus mempermalukan dirinya. Sesampainya Jin Hyuk di lantai ke-6, ia mengecek semua hadiah yang didapatnya dari lantai ke-10. Jin Hyuk berpikir, kalau inilah yang membuat dirinya tidak dapat berhenti bermain Tower of Trials. Sekarang ia akan mengupload video unknown lainnya, dan dirinya akan mendapatkan kembali sebagian koinnya yang terpakai saat melawan Anubis. Karena Yusong mengalahkan penjaganya, dirinya dapat menggunakan penghalangnya yang membutuhkan mana yang banyak. Alice memperingatkan Jin Hyuk kalau ada seseorang mengikutinya. Jin Hyuk sudah mengetahui hal itu, tapi ia membiarkannya. Alice merasa, tidak biasanya Jin Hyuk membiarkan hal itu. Jin Hyuk seperti orang lain saja. Jin Hyuk mengatakan, tempat yang akan ia datangi sangat tertutup untuk orang asing. Tidak ada gunanya melawan mereka. Ia akan membiarkan mereka mengikutinya. Beijing, markas Guild Cina. Namgung Cheon mengatakan, tidak hanya kehilangan lantai ke-5 di depan mata, kita juga kehilangan lantai ke-10 sekarang. Entah apa yang kalian lakukan. Kalian semua bahkan tidak bisa melakukan satu saja hal yang benar. Tampaknya bila dirinya ingin menyelesaikan sesuatu, lebih baik ia lakukan saja sendiri. Cheon mengatakan, lain kali, bukan hanya sekedar telinga yang akan diambilnya. Ingatlah setiap kali kamu melihat luka itu.
Dirinya tidak yakin apa yang akan dilakukan Jin Hyuk di lantai ke-6, tapi ia mempunyai rencana. Pergi ke lantai ke-6 dan bergabung dengan Sui Hua dan Ten Chao. Bakar hutan itu sampai rata dengan tanah bersama Jin Hyuk di dalamnya. Dan jangan lupa, hilangkan semua saksi mata juga. Tiba-tiba, muncul wanita elf di belakang orang yang mengintai Jin Hyuk. The Elf Forest berada di lantai ke-6 Tower of Trials. Menjadi salah satu tujuan wisata terbaik di Tower of Trials. Setelah 90 hari, pintu ke lantai ke-7 otomatis akan terbuka. Jadi kebanyakan orang pergi ke sana untuk beristirahat. Saat seseorang melihat Horned Rabbit dan akan mengejarnya, temannya yang lain melarangnya. Temannya mengatakan bagian sana adalah teritori elf dan sangat berbahaya. Para elf sangat membenci orang asing. Pergi ke sini sebelum panah melubangi kepalamu. Elf itu penasaran mengapa Jin Hyuk diikuti oleh orang lain. Tampaknya Jin Hyuk tidak tahu akan kemana dan mungkin saja tersesat. Bila seseorang tidak terbiasa dengan hutan ini, mereka akan tersesat dan tidak akan bisa keluar. Saat Jin Hyuk memilih jalan dengan mencium, elf itu terkejut. Hanya orang yang lama di hutan dapat menggunakan aroma untuk menentukan jalan. Mungkin itu suatu kebetulan. Dan sekarang Jin Hyuk berada di dekat penghalang ilusi. Saat seseorang berada dalam ilusi, orang itu akan berjalan memutar-mutar hingga terjatuh kelelahan. Tapi Jin Hyuk dengan mudah mematikan penghalang yang dibuat oleh elf itu. Saat Jin Hyuk menyadari elf itu masih mengikutinya, ia mengeluarkan peralatan memasaknya. Jin Hyuk mulai mengolah sayuran dan memasaknya. Aroma masakan Jin Hyuk membuat elf itu meneteskan liurnya. Tiba-tiba elf itu menyadari sesuatu dan menghampiri Jin Hyuk. Elf itu mengatakan, beraninya orang asing datang ke hutan ini dan memasak daging binatang. Apakah kamu mencoba mencemari hutan ini? Jin Hyuk mengatakan apa yang elf itu maksud. Ini bukan daging binatang tapi daging yang terbuat dari kacang. Bila elf itu tidak percaya, datang ke sini dan coba sendiri. Saat Jin Hyuk mendekatkan piringnya, elf itu mulai menyadari kalau baunya seperti kacang. Para elf di Tower of Trials mempunyai kelemahan, yaitu makanan dan musik. Mengkonsumsi daging binatang sangat dilarang di antara para elf. Tapi dirinya akan memberikan para elf kesempatan untuk mencoba makanan yang terlihat seperti daging. Mereka tidak akan menahan rasa penasaran mereka. Elf itu mengatakan, apakah benar ini bukan daging binatang? Jin Hyuk mengatakan, jangan menghina dedikasinya terhadap makanan. Dirinya tidak akan bercanda bila itu menyangkut makanan. Elf itu memakannya dan berkata, bagaimana bisa ini terasa sangat enak? Jin Hyuk adalah orang mulia, memberikan kepadanya sesuatu yang belum pernah ia makan. Dirinya bernama Sylvia, seorang penjaga hutan. Dirinya meminta maaf karena sudah salah menilai Jin Hyuk. Apa yang ia bisa lakukan untuk menebus kesalahannya? Jin Hyuk meminta Sylvia membawa dirinya ke desanya. Di desa para elf, Jin Hyuk disambut oleh kepala desa yang bernama Fenheim. Dengan muka masam, Jin Hyuk mempertanyakan kenapa para elf menodongkan panah kepada dirinya. Seorang elf yang bernama Teslon berkata, kamu pikir siapa dirimu, orang luar? Apakah Jin Hyuk berharap kalau mereka akan menerimanya? Manusia seperti kamu tidak punya hak untuk menginjakkan kaki di hutan suci ini. Jin Hyuk berpikir, sepertinya Teslon tidak berubah sama sekali. Bahkan saat Tower masih berupa sebuah game, Teslon membenci manusia. Saat Jin Hyuk mencoba menjelaskan, sebuah panah mengarah kepadanya. Setelah menangkis panah itu, Jin Hyuk berkata, ini bukan cara untuk menyambut tamu. Apakah dirinya harus datang membawa hadiah bersamanya? Teslon mengatakan, kecepatan reaksi yang bagus untuk seorang manusia. Kali ini dirinya akan memastikan sebuah panah akan bersarang tepat di antara kedua mata. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.